Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana pada kesempatan ini masih mampu memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Di sini saya Waisa Putra dengan prodi manajemen dengan nomor NIM 12190130 ingin sedikit membahas atau meresume hasil dari apa yang saya baca dengan buku ini yang berjudul Jangan Baca Buku Ini Jangan Jadi Pemimpin Sebelum Baca Buku Ini. Di bagian kedua ini dengan bertema memimpin atasan, atau di bab 2 ini yang bertema dengan memimpin atasan, buku ini di bagian ini sebenarnya terkaitan dengan perusahaan, namun kita bisa menerapkan dalam kehidupan yang secara luas di organisasi, antar kelompok, dan lain sebagainya, bahkan di dalam rumah tangga. Masuk ke pembahasan. Jadi dalam kita menjadi seorang pemimpin harus mempunyai karakter-karakter yang mampu membimbing bawahannya agar sesuatu dalam sistemasi kerja atau dalam organisasi dan lain sebagainya mampu menciptakan tujuan atau goals yang bagus, sehingga tidak ada hal-halnya yang mampu menjatuhkan atasan yang dilakukan oleh bawahan, seperti sifat-sifat yang menjatuhkan. Yang pertama, menjelek-jelekan. Banyak bawahan yang kadang menjelek-jelekan atasannya karena tidak sesuai dengan kinerja atau progres atasan yang mampu memberikan contoh baik terhadap bawahannya. Dalam hal ini, sikap atasan dan bawahan harus mampu berkontribusi dengan baik agar terciptanya suatu tujuan yang bagus, sehingga sang bawahan tidak menjelek-jelekan atasan dan atasan mampu berkontribusi yang bagus. Yang kedua, taat di depan, langgar di belakang. Nah, dalam hal ini banyak seperti kita teladan atau bawahan teladan di depan atasan aja, atau bekerja rajin kalau ada atasan aja, dan namun di belakang masih melanggar. Seperti sekarang ini di musim pandemi misalnya, saya ambil contoh di pandemi ini, ketika atasan memerintahkan suruh melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan lain sebagainya dalam hal kerja, mungkin banyak bawahan yang masih melanggar ketika disuruh oleh atasannya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan superioritas. Nah, dalam hal ini kebanyakan seorang bawahan yang banyak keluhan terhadap teman kerjanya, sehingga ide-ide dia tuh tidak sependapat dengan atasannya. Nah, dalam hal ini perlu adanya dialog atau diskusi antara atasan dan bawahan supaya terciptanya suatu tujuan atau goals yang ingin dia capai dengan baik. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, psikologi atasan. Nah, pertama kita harus mengetahui apa yang diinginkan atasan untuk Anda kerjakan, jangan berlebihan. Nah, dalam arti seperlunya aja. Misalkan atasan menyuruh, yaudah nih kerjain ini nih, cukup, nggak usah berlebihan. Kemudian dalam hal ini kita harus mampu memprioritaskan atasan sebagai atasan dan kita sebagai bawahan tahu sadar posisi. Masuk ke bagian kedua, atasan ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang atasan. Nah, dalam hal ini kita harus memprioritaskan atasan kita untuk mampu memberikan kontribusi kita terhadap dia dan mengakui dia sebagai atasan yang baik. Dalam hal ini kita harus benar-benar memberikan wejangan atau kontribusi kita terhadap atasan tersebut.
Masuk ke bagian B, strategi perilaku memimpin atasan. Yang pertama, strategi walk the walk. Nah, dalam hal ini kita harus berprestasi. Yang pertama harus kita berprestasi, menunjukkan bahwa dan membuktikan kepada atasan bahwa kita itu memang layak untuk diperintah di bagian ini, di bagian itu, dengan cara berprestasi entah dalam bidang kerjasama atau individual. Kemudian kita harus benar-benar sadar posisi kita bawahan dan di atasan misalnya. Kemudian harus menerapkan sistemasi win dan win agar mampu terciptanya suatu tujuan yang bagus. Partner kerja. Di sini dalam mencapai tujuan terkadang kita harus mencari partner kerja dan bukan mencari, harus menciptakan partner kerja yang bagus. Nggak, misalkan ada teman yang kurang bagus, kita nggak usah menjauhkan, namun mau ngayomi dia, membantu dia agar menjadi lebih baik dan menciptakan sistemasi kerja yang bagus. Terus kita sebagai bawahan dan atasan harus mampu memberikan kontribusi yang bagus sehingga dalam mencapai tujuan mempunyai keselarasan yang sama. Yang kedua, menjadi teman dalam berdiskusi. Dalam hal ini diskusi selalu poin penting menurut saya, karena dengan adanya berdiskusi, suatu tujuan atau goals yang ingin dicapai bisa menciptakan keseimbangan yang bagus. Kemudian membangun hubungan personal di luar jam kerja. Dalam hal ini chemistry atau ikatan kontak terhadap bawahan dan atasan harus terjalin, entah itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan luar, dengan cara misalnya pihak PT atau pihak organisasi tersebut mengadakan olahraga futsal misalkan. Dengan hal itu kita mampu lebih dekat dengan atasan dan atasan lebih dekat dengan bawahan. Dalam hal ini perlu sangatnya erat dengan membangun hubungan personal di luar jam kerja. Masuk ke pembahasan kedua, strategi talk the walk. Yang satu, menaati. Langkah pertama, menyetujui gagasan. Kita lihat gagasan atasan kita ikuti. Kemudian menciptakan kemungkinan, dan menciptakan kemungkinan kita mempunyai ide gagasan yang bagus, kita terapkan ke atasan dan mengajukan ke beliau. Terus yang ketiga, dari ide tersebut mewaspadai kegagalannya. Dalam hal apapun pasti ada yang namanya kegagalan. Nah, dari itu kita harus mempersiapkan tindakan apa yang kita lakukan ketika gagal, dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang bagus. Yang masuk ke bagian kedua, mengoreksi atasan. Dalam arti kita mampu berdiskusi terlebih dahulu dengan mengoreksinya, memastikan diri dan cita diri berprestasi. Nah, dalam hal ini kita mampu membuktikan kepada atasan bahwa kita layak. Melengkapi kekurangan pemimpin. Melengkapi kekurangan pemimpin bisa dengan berdiskusi untuk menciptakan sistemasi yang mampu dicapai. Memprioritaskan diri sebagai staf ahli. Nah, dalam ini kita harus mampu mempunyai keunggulan baik individual maupun kelompok. Ketika kita mempunyai dua ini, kita sudah pasti mampu diprioritaskan oleh pimpinan. Jadi kita harus mempunyai keahlian. Kemudian dari hal ini kita harus tahu sadar posisi juga, jangan terlalu berlebihan. Langkah pertama, belajar berpikir dengan sudut pandang atasan. Belajar berpikir dengan sudut pandang atasan. Nah, dalam hal ini yang namanya atasan pasti dia mempunyai kewenangan dalam
kewenangan dalam memimpin tersebut. Nah, kita lihat sudut pandang dari pola pikir beliau. Apabila tidak selaras dengan kita, mampu kita berdiskusikan, terus kita obrolkan dengan baik agar tercapainya tujuan yang kita inginkan. Memperluas jenjang untuk mengumpulkan informasi terbaru. Ketika dalam jangka kerja kita harus mempunyai informasi terbaru, entah itu laporan keuangan, laporan semuanya lah dalam hal pekerjaan, agar semua aspek di perusahaan itu mampu lancar dan selaras. Pertahankan sikap rendah hati Anda dalam hal ini. Terkadang pemimpin mengetes Anda dengan menanyakan hal-hal terkait perusahaan atau yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Anda harus mempunyai sikap rendah hati, tidak usah berlebihan. Dan terakhir, berikan masukan yang terbuka. Dalam hal apapun, organisasi, kelompok atau apa, kita harus perlu adanya terbuka, karena dengan terbuka mampu menciptakan keseimbangan yang bagus antara semua aspek. Dan yang paling terpenting adalah saling berkontribusi, menciptakan sistemasi kerja win dan win. Terus perlu adanya keseimbangan dan saling berkontribusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kurang lebihnya grogi depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.